Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar analisis data kategorik untuk materinya uji statistik non-parametrik, yakni uji tanda. Ya, jadi uji tanda ini memiliki tujuan untuk menguji apakah median populasi dari suatu sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai median yang dihipotesiskan. Dan prinsip kerjanya ini jika hasilnya positif, data yang diamati dikurangi dengan nilai median yang dihipotesiskan, itu jika positif diberi tanda positif dan jika negatif diberi tanda negatif. Dan kemudian menghitung jumlah tanda positifnya ada berapa, negatifnya ada berapa, dan menentukan apakah median sampel lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan median yang dihipotesiskan. Dan penggunaan ini biasanya digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas dan ketika kita hanya tertarik pada tanda dari perbedaan tersebut. Kita langsung saja ke PPR. Ini ada soal. Ini soal yang pertama. Sekelompok peneliti melaporkan penelitian tentang skor daya tahan untuk sejumlah hewan yang dikucilkan selama 48 jam dengan elektroda yang ditanam dalam hipotalamus. Median skor yang dihasilkan adalah 97,5. Andaikan eksperimen itu ditiru di sebuah laboratorium lain terhadap 12 hewan, namun dengan elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan. Dengan data sebagai berikut, apakah pada peneliti itu boleh menyimpulkan pada taraf nyata 0,05 bahwa median skor daya tahan hewan-hewan dengan elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan kurang dari 97,5? Ya, langkah pertama kita menuliskan datanya terlebih dahulu di hari ini. Datanya kita ketikkan, lalu kita ketikkan lagi median patokannya. Ini mediannya berapa? Di sini di soal 97,5. Kita ketik di sini 97,5. Lalu kita menghitung tanda positif dan negatifnya dengan sintaks sebagai berikut. Lalu kita langsung uji tanda dengan kita memanggil library-nya BSDA dan dihasilkan sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa ini S-nya ada 2. Kenapa ada 2? Kita lihat di sini. Ini ketika ada kalimat kurang dari, ini kita lihat di sininya, ini yang lebihnya ada berapa? Ini yang lebih dari 97,5, ini ada 97,7 dan 97,8. Sisanya lebih kecil. Nah, karena itu 2, makanya ini ada 2. Dan poin pentingnya lagi, ketika hasilnya ada kurang, ini kalimat alternatif sama dengannya ini harus kurang juga, yakni plus ya di sini ya. Nanti kalau ininya lebih, ininya dengan less tapi greater, itu nanti di soal yang kedua. Bisa kita lihat bahwa di p-value yang dihasilkan di sini 0,0327, yakni alfanya ini 0,05. Karena p-value lebih kecil dari alfa, bisa kita simpulkan bahwa cukup bukti untuk menyatakan bahwa median skor daya tahan hewan-hewan dengan elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan kurang dari 97,5 pada taraf nyata 5%. Jadi cukup bukti karena p-value-nya lebih kecil dari alfa. Ini p-value-nya 0,03 sedangkan alfanya 0,05. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini ada sekelompok peneliti menemukan bahwa berat rata-rata suatu sampel yang terdiri atas kera-kera betina dewasa dengan spesies tertentu dari suatu daerah adalah 8,41 kg. Misalkan suatu sampel yang terdiri atas kera-kera betina dewasa dengan spesies yang sama
namun dari daerah yang berbeda. Datanya sebagai berikut. Dan apakah dapat disimpulkan bahwa median berat populasi yang sampelnya diambil dalam percobaan kedua ini lebih besar 8,41 kg? Gunakan pada taraf nyata 0,00%. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada lebih besar ya. Ketika lebih besar, nanti di alternatifnya berarti bukan less tapi greater. Kita mulai lagi dari awal, yakni datanya kita inputkan. Lalu median hipotesisnya, ini berapa katanya? 8,41, kita tekan lagi. Lalu kita hitung tanda positif dan negatif untuk tiap data yang dibandingkan dengan median hipotesis. Dan library-nya masih sama seperti tadi. Dan dihasilkan bahwa dan p-value-nya bisa kita lihat bahwa di sini 0,0175 dan 0,0175 ini lebih kecil dari alfanya ya, lebih kecil dari alfa. Ya, ini alfanya 0,05. Karena alfanya 0,05 berarti cukup bukti untuk mengatakan bahwa median berat populasi yang sampelnya diambil dalam percobaan kedua ini lebih besar 8,41 kg seperti pada soal ini, gitu ya. Nah, di sini ada latihan soal. Latihan soalnya ini yang kita bahas sama ya. Tipenya sama seperti yang telah kita bahas tadi. Ini latihan soalnya ada 5. Ini akan kita bahas di kelas nanti. Untuk soal pertama ini, sekelompok peneliti menemukan bahwa konsentrasi rata-rata glukosa darah dari suatu sampel pasien diabetes tipe 2 yang menjalani diet rendah karbohidrat adalah 105. Misalkan suatu sampel yang terdiri atas pasien diabetes tipe 2 yang menjalani diet yang berbeda memberikan data konsentrasi gula darah sebagai berikut. Dapatkah disimpulkan bahwa median konsentrasi gula darah pasien yang menjalani diet yang berbeda ini lebih besar dari 105? Gunakan taraf nyata 0,05. Untuk soal yang kedua, sekelompok peneliti menemukan bahwa rata-rata waktu belajar siswa kelas 12 di suatu sekolah adalah 3,5 jam per hari. Misalkan suatu sampel yang terdiri atas siswa kelas 12 dari sekolah yang berbeda memberikan data waktu belajar harian sebagai berikut. Dapatkah disimpulkan bahwa median waktu belajar siswa dari sekolah lain tersebut lebih besar dari 3,5 jam per hari? Gunakan pada taraf nyata 0,05. Soal yang ketiga, sekelompok peneliti menemukan bahwa tekanan darah sistolik rata-rata pasien hipertensi yang mengkonsumsi obat A selama 6 bulan adalah 130. Misalkan suatu sampel yang terdiri atas pasien hipertensi yang mengkonsumsi obat B memberikan data tekanan darah sistolik sebagai berikut. Dapatkah disimpulkan bahwa median tekanan darah sistolik pasien yang mengkonsumsi obat B lebih tinggi dari 130? Gunakan pada taraf nyata 0,05. Dan untuk soal 4, sekelompok peneliti menemukan bahwa rata-rata tingkat kepuasan pelanggan dari suatu sampel restoran di kota A adalah 7,5 dari skala 10. Misalkan suatu sampel yang terdiri atas pelanggan dari restoran di kota B memberikan data tingkat kepuasan sebagai berikut. Dapatkah disimpulkan bahwa median tingkat kepuasan pelanggan dari restoran di kota B lebih tinggi dari 7,5? Gunakan pada taraf nyata 0,5. Dan ini latihan soal yang terakhir, ini nomor 5. Sekelompok peneliti yang menemukan bahwa rata-rata kecepatan lari atlet remaja di sebuah klub teknik adalah 5,2. Misalkan suatu sampel yang terdiri atas atlet remaja dari klub atlet yang berbeda memberikan data kecepatan lari berikut. Dapatkah disimpulkan bahwa median kecepatan lari atlet dari klub lain tersebut lebih tinggi dari 5,2? Gunakan pada taraf nyata 0,05. Dan kelima soal ini akan kita bahas
di kelas nanti. Dan tipenya teman-teman bisa lihat tipenya ini sama seperti soal 1 dan soal 2 berikut ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.